kalor merupakan salah satu bentuk energi, berarti kalor merupakan besaran fisika yang dapat diukur. Kegiatan pengukuran kalor atau kalorimetri dalam fisika berkaitan dengan penentuan kalor jenis suatu zat. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Istilah kalor pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia dari Prancis bernama A.L. Lavoisier tahun 1743 hingga 1794. Perpindahan kalor merupakan ilmu untuk meramalkan perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Dalam proses perpindahan energi tersebut tentu ada kecepatan perpindahan panas yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan panas. Kalor dapat berpindah dari tempat atau benda yang suhunya tinggi ke tempat atau benda yang suhunya rendah. Ada 3 bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Perpindahan kalor secara konduksi umumnya terjadi pada zat padat, seperti logam, besi, dan tembaga. Zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik dinamakan konduktor, sedangkan zat yang sulit menghantarkan kalor disebut isolator. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang memiliki beberapa ciri sebagai pembeda dengan 2 jenis lainnya. Berikut adalah ciri konduksi. 1. Membutuhkan zat perantara atau medium. 2. Harus bersentuhan. 3. Terjadi pada zat padat. 4. Perpindahan kalor tidak diikuti zat perantaranya. Contoh terjadinya konduksi. 1. Sendok berbahan logam yang digunakan untuk mengaduk teh panas. Ujung sendok yang dipegang ikut menjadi panas karena ujung yang satunya bersentuhan langsung dengan teh. 2. Cangkir yang terasa panas saat diisi air panas. Rumus konduksi H sama dengan Ka delta T per L. H sama dengan Q per T sama dengan jumlah kalor yang mengalir tiap satu satuan waktu, J per S. K sama dengan koefisien termal kurung buka daya hantar panas kurung tutup, J per SMK. A strip luas penampang kurung buka M pangkat 3 kurung tutup. Delta T selisih temperatur antara kedua ujung batang. K L sama dengan panjang batang kurung buka atau tebal untuk benda yang berbentuk plat M. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contoh terjadinya konveksi: gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lain-lainnya saat dipanaskan. Rumus H sama dengan delta T. H sama dengan jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu, J atau S. A sama dengan luas permukaan meter persegi, T sama dengan perbedaan suhu, K. H koefisien konveksi, J atau SM kurang K. Radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya, misalnya perpindahan panas dari matahari ke bumi. Walaupun matahari jauh dari bumi dan bagian terbesar di antaranya hampa, energi matahari juga tiba di bumi dan diserap sebagai kalor. Contoh terjadinya radiasi: 1. Panas matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. 2. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Rumus radiasi adalah H sama dengan Q sama dengan sigma E pangkat 4, di mana Q adalah laju perpindahan panas dalam watt atau kalor yang dipancarkan benda. Joule. E. Emisivitas benda, di mana 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. T. Suhu permukaan benda, dalam Kelvin. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann 5.67 kali 10 pangkat min 8 W per meter persegi K. Dan A. Luas penampang benda, meter persegi.